Wa ma bi illa au bi inna man hasor akhir wa qad yasbiku in qasdun zohar. Wa ma bermula perkara dalam kurung fa'il atau maf'ul, bi illa dengan lafaz illa maknanya kecuali, au bi innama atau dengan lafaz innama maknanya sesungguhnya, in hasoro yang teringkas apa ma itu akhirkanlah siapa kamu terhadap ma. Wa qad yasbiku dan terkadang mendahului apa ma in qasdun jika tampak atau jelas apa tujuan, zoharo yakni jelas apa qasdun. Jadi fa'il atau maf'ul yang teringkas dengan lafaz illa atau dengan lafaz innama peletakannya harus diakhirkan. Tapi terkadang fa'il atau maf'ul bih yang teringkas ini didahulukan jika tujuannya jelas. Seperti contoh fa'il yang diringkas dengan illa ini yang diakhirkan, contohnya ma doroba amron illa zaidun. Ma doroba tidak memukul amron terhadap amr siapa illa zaidun kecuali zaid. Lafaz zaidun yang kedudukannya sebagai fa'il dia diringkas dengan lafaz illa atau dikhususkan dengan lafaz illa. Karena diringkas dengan lafaz illa, maka dia harus berada di akhir peletakannya. Maksudnya diringkas itu dalam contoh ma doroba amron illa zaidun tidak memukul terhadap amr kecuali zaid. Artinya pelakunya itu hanyalah zaid, tidak yang lain. Berbeda halnya ketika memang tidak ada istilah hasr, tidak diringkas fa'ilnya. Maka nanti fa'ilnya kalau seandainya diucapkan doroba zaidun amron, zaid memukul amr. Ini ada kemungkinan amr juga dipukul oleh selain zaid, semisal oleh bakar ataupun yang lainnya. Itu faidah ataupun fungsi dari yang namanya hasr. Yang jelas untuk lafaz yang diringkas atau lafaz yang dikhususkan itu namanya adalah mahsur fih. Dan dalam teori nahwu yang namanya mahsur fih itu harus berada di akhir. Entah itu fa'il, maf'ul bih, atau dalam bab mubtada khobar ya berarti mubtada atau khobar. Pokoknya mahsur fih itu harus diletakkan di akhir. Untuk contoh yang diringkasnya adalah maf'ul bih, diringkas dengan illa adalah ma doroba zaidun illa amron. Ma doroba tidak memukul siapa zaidun zaid illa amron kecuali terhadap amr. Nah ini lafaz amron yang berkedudukan sebagai maf'ul bih diringkas oleh lafaz illa. Karena diringkas oleh lafaz illa, maka dia harus berada di akhir. Berarti maknanya zaid tidak memukul kecuali amr. Berarti yang dipukul oleh zaid itu hanyalah amr, bukan orang yang selain amr. Seandainya tidak dihasr, contoh doroba zaidun amron, zaid memukul amr. Ini kemungkinan zaid selain memukul amr juga memukul yang lain, semisal memukul bakar atau yang lainnya gitu. Tapi kalau seandainya sudah diringkas menjadi ma doroba zaidun illa amron, berarti yang dipukul oleh zaid hanyalah amr, bukan yang lain. La itu sama seperti kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang menjadi Tuhan itu hanya Allah, tidak ada kemungkinan yang lainnya gitu.
Kemudian kalau fa'il diringkas oleh lafaz innama itu seperti contoh yang di sampingnya. Innama doroba amron zaidun. Innama doroba sesungguhnya memukul amron terhadap amr siapa zaidun zaid. Lafaz zaidun berkedudukan sebagai fa'il, dia diringkas atau dikhususkan oleh lafaz innama. Karena begitu, maka lafaz zaidun harus diakhirkan. Berarti maknanya kalau innama doroba amron zaidun, hanya Zaid yang memukul Amr, bukan orang selain Zaid. Gitu ya. Amr hanya dipukul oleh Zaid, tidak dipukul oleh selain Zaid gitu. Atau contoh maf'ul bi yang diringkas oleh innama itu seperti yang di bawahnya. Innama doroba Zaidun amron. Innama doroba sesungguhnya memukul siapa Zaidun Zaid amron terhadap amr. Lafaz amron yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dia diringkas oleh lafaz innama. Karena begitu maka dia harus diakhirkan. Maknanya bagaimana? Sesungguhnya Zaid hanya memukul amr. Yang dipukul Zaid hanyalah amr, bukan yang lain gitu. Kalau tidak diringkas ya nanti maknanya selain Zaid memukul amr, Zaid juga bisa memukul yang lain. Itu faidah dari hasr atau diringkas. Dan yang namanya lafaz yang diringkas, istilah nahwunya adalah masurfih dan dia harus diletakkan di akhir. Kemudian waqad yasbiku in qasdun zuhar itu maksudnya jika ada lafaz yang diringkas tapi ketika dia didahulukan maknanya tetap jelas, maka ini tidak masalah. Ini dilegalkan, diperbolehkan. Cuman ini hanya berlaku ketika alat untuk meringkasnya adalah illa. Lafaz yang untuk meringkasnya adalah illa. Seandainya lafaz yang untuk meringkasnya innama, maka tidak ada kemungkinan lafaz diringkas didahulukan kemudian maknanya jelas, ini nggak ada kemungkinan begitu. Tapi seandainya lafaz yang digunakan untuk meringkas adalah illa, maka ini bisa mahsurfihnya atau lafaz yang dikhususkan atau lafaz yang diringkas bisa didahulukan dengan menunjukkan makna yang jelas. Karena memang seandainya alat untuk meringkasnya adalah illa, maka sudah pasti lafaz yang setelah illa itu pasti mahsurfih atau pasti lafaz yang diringkas. Seperti contoh yang di sampingnya, ma doroba illa amron zaidun. Ma doroba tidak memukul illa amron kecuali terhadap amr siapa zaidun zaid. Lafaz amron yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ini diringkas oleh illa. Nah, meskipun dia diringkas tapi dia boleh didahulukan. Ya. Karena maknanya jelas bahwa Zaid hanya memukul Amr. Maknanya jelas bahwa Amron adalah masurfi atau lafaz yang diringkas. Atau ketika yang diringkasnya itu fa'il, contoh ma doroba illa Zaidun Amron. Ma doroba tidak memukul siapa illa Zaidun kecuali Zaid Amron terhadap Amr. Lafaz Zaidun ini berkedudukan sebagai fa'il. Dia diringkas oleh lafaz illa. Dan meskipun Zaidun ini adalah masurfi atau lafaz yang diringkas, tapi dia tetap boleh untuk didahulukan. Kenapa? Karena meskipun dia didahulukan, maknanya tetap jelas. Jelas bagaimana? Bahwa lafaz Zaidun ini adalah lafaz yang diringkas. Karena maknanya hanyalah Zaid yang memukul Amr gitu. Nah, ini hanya berlaku ketika
alat untuk meringkasnya adalah lafaz illa. Seandainya alat untuk meringkasnya adalah innama, maka tidak ada kemungkinan maknanya bisa jelas atau tujuannya bisa jelas jika mahsur fih didahulukan, jika lafaz yang diringkas didahulukan. Wa sya'a nahwu khofa rabbahu Umar wa syadza nahwu zana nauruhu syajar. Wa sya'a dan masyhur apa nahwu khofa rabbahu Umar. Contoh khofa rabbahu Umar maknanya khofa takut, rabbahu terhadap Tuhannya Umar. Siapa Umaru? Umar. Wa syadza dan syadz atau melenceng apa nahwu zana nauruhu syajar. Contoh zana nauruhu syajar maknanya zana menghiasi apa nauruhu bunganya pohon asyajaro terhadap pohon. Ini menjelaskan tentang kombinasi dari teori domir dan teori peletakan fa'il dan maf'ul bih. Dalam teori domir ada istilah marji'. Yang namanya domir itu pasti punya tempat kembali. Tempat kembalinya domir ini dinamakan marji'. Seperti contoh doroba Zaidun gulamahu. Doroba memukul siapa Zaidun Zaid, gulamahu terhadap pelayannya Zaid. Hu ini domir. Dia pasti punya tempat kembali. Tempat kembalinya hu adalah lafaz Zaidun. Doroba Zaidun gulamahu. Doroba memukul siapa Zaidun Zaid, gulamahu terhadap pelayannya Zaid gitu. Itu teori domir. Dalam teori domir yang namanya marji' harus terletak sebelum domir, baik secara pengucapan dan tingkatan atau secara tingkatan saja atau secara pengucapan saja. Contoh marji' yang terletak sebelum domir secara pengucapan dan secara tingkatan itu seperti doroba Zaidun gulamahu. Doroba memukul siapa Zaidun Zaid, gulamahu terhadap pelayannya Zaid. Zaidun ini marji' dan dia terletak sebelum domirnya, yakni lafaz hu. Dan secara pengucapan Zaidun itu dahulu, ya. Dia terletak sebelum hu secara pengucapan. Dan secara tingkatan pun Zaidun mendahului domirnya, ya kan? Karena yang namanya Zaidun sebagai fa'il dan hu ini menjadi bagian dari maf'ul bih. Seperti teori yang di atasnya bahwa yang namanya fa'il ini hukum asalnya berada pas setelah fi'il, sedangkan maf'ul bih hukum asalnya terletak setelah fa'il gitu. Karena hu menjadi maf'ul bih dan Zaidun menjadi fa'il, maka secara tingkatan Zaidun terletak sebelum hu. Zaidun sebagai marji' terletak sebelum hu sebagai domirnya, ya. Untuk contoh marji' yang terletak sebelum domir secara pengucapan itu seperti contoh ini, khofa robbahu Umaru. Oh bukan, ini contoh marji' yang terletak sebelum domir secara tingkatan. Kalau secara pengucapan dia terletak setelah domir, bukan sebelum domir. Karena khofa itu fi'il, robbahu ini maf'ul bih, yang dimana maf'ul bih ini merupakan susunan idhofah, ya, tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Robba mudhof, hu mudhof ilaih. Kemudian Umaru berkedudukan sebagai fa'il. Dan Umaru yang notabene marji' ini terletak sebelum hu secara tingkatan. Karena Umaru menjadi fa'il,
robahu ya menjadi maf'ul bih. Hu-nya ini domirnya menjadi bagian dari maf'ul bih. Secara tingkatan kan fa'il dulu, baru maf'ul bih. Berarti secara tingkatan marji'nya yakni lafaz umaru mendahului atau terletak sebelum domir. Ini juga legal. Sehingga Syekh Ibnu Malik mengatakan wasya'a nawu khofa robbahu Umar. Untuk contoh begini yang yakni marji' terletak sebelum domir secara tingkatan, ini masyhur dan tidak menyalahi kaidah gitu. Untuk contoh marji' yang terletak sebelum domir secara pengucapan tapi tidak secara tingkatan adalah seperti contoh akroma abahu akroma Zaidan ibnuhu. Akroma memuliakan, Zaidan terhadap Zaid. Siapa ibnuhu? Putranya Zaid. Lafaz Zaidan ini marji', domirnya adalah hu, yang dimana lafaz Zaidan ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan hu ini berkedudukan sebagai fa'il karena dia bagian dari fa'il. Berarti Zaidan ini marji'nya terletak setelah domir secara tingkatan karena dia kedudukannya adalah menjadi maf'ul bih. Nah, ini tiga kasus yang dimana dihukumi legal atau diperbolehkan dan masyhur, yakni yang pertama ketika marji' terletak sebelum domir baik secara pengucapan atau secara tingkatan seperti contoh doroba Zaidun hulamahu ya. Kedua adalah ketika marji' terletak sebelum domir secara tingkatan seperti contoh ini khofa robbahu Umaru. Umaru marji' yang terletak sebelum domir yang ada pada lafaz robbahu tapi secara tingkatan karena tingkatnya fa'il itu berada sebelum maf'ul bih. Kemudian yang terakhir adalah marji' terletak sebelum domir secara pengucapan seperti contoh yang tadi doroba akroma Zaidan ibnuhu. Zaidan marji', ibnuhu hu-nya ini domir, dan Zaidan secara pengucapan diletakkan sebelum domir tapi secara tingkatan ya karena secara pengucapan ya Zaidan diletakkan sebelum domir secara pengucapan karena secara tingkatan Zaidan menjadi maf'ul bih, domirnya yang ada pada lafaz ibnuhu menjadi fa'il, sedangkan tingkatan fa'il itu ya sebelum maf'ul bih. Maf'ul bih itu tingkatannya setelah fa'il ya. Itu tiga posisi yang dihukumi legal dan masyhur yang tidak menyalahi kaidah. Apabila marji' ini terletak setelah domir baik secara pengucapan atau secara tingkatan maka dihukumi syadz seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Malik wasyadza nahu zana nauruhu syajar. Dihukumi syadz atau dihukumi menyimpang dari kaidah ketika marji' terletak setelah domir baik secara pengucapan atau secara tingkatan karena dalam contoh ini zana itu fi'il, nauruhu ini fa'il, ada domirnya itu ya hu, kemudian asyajaro ini maf'ul bih. Dan lafaz asyajaro ini adalah marji' dari domir hu, yang dimana marji'nya ini terletak setelah domir secara tingkatan karena jelas asyajaro menjadi maf'ul bih dan domirnya menjadi fa'il. Secara pengucapan pun asyajaro terletak setelah domir zana nauruhu syajaro ya. Karena marji'nya ini terletak setelah domir secara tingkatan dan secara pengucapan, makanya dia dihukumi syadz.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah.